Halo anak-anak, selamat pagi. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat-sehat semua? Ya, Pak Sugi harap kalian semua dalam keadaan sehat, tidak ada yang sakit. Meskipun belajar di rumah, tetap semangat menjalani kehidupan kalian, tetap belajar, tetap membantu orang tua, patuh pada instruksi pemerintah, tidak pergi-pergi, tidak jalan-jalan, biar kita terhindar dari wabah COVID-19 ini. Ya, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di bab yang terakhir, yaitu tentang hidup jujur dan adil. Sekali lagi, tentang hidup jujur dan adil, yaitu pelajaran ke-19 atau pelajaran terakhir. Kejujuran dan keadilan adalah suatu hal yang sangat penting dalam hidup bersama. Maka sebelum melanjutkan pelajaran ini, Pak Suga ingin mengajak kalian, mengapa kok hidup jujur dan adil itu penting? Mengapa hidup jujur dan adil itu dibutuhkan dalam hidup bersama di masyarakat? Mari kita berpikir sebaliknya dulu. Kalau tidak ada kejujuran, ya pertanyaan yang harus kita refleksikan, kalau tidak ada kejujuran, kira-kira apa yang akan terjadi dalam masyarakat? Apa menurutmu? Ya, betul. Kalau tidak ada kejujuran dalam masyarakat, barangkali akan terjadi yang namanya kekacauan, chaos. Hidup masyarakat tidak akan ada kedamaian sama sekali. Atau bisa jadi juga akan ada banyak kemiskinan. Banyak kemiskinan, banyak penderitaan. Orang akan sulit cari makan. Maka rasanya gimana ketika orang tidak bisa makan? Maka orang itu akan sangat menderita. Orang kelaparan. Kalau kalian lihat gambar di slide kalian, apa yang muncul di hatimu? Tentu tidak ada senyum di wajah kita. Tidak ada senyum di muka kita. Tidak ada senyum di hati kita. Tidak ada kegembiraan sama sekali. Yang ada hanyalah penderitaan, sedih. Coba lihat slide itu, 3 gambar itu. Maka hati kita akan menjadi sedih. Itulah anak-anak kalau dalam masyarakat tidak ada kejujuran. Apa sih Pak Sugi hubungannya? Hubungannya besar sekali. Seandainya kamu menjadi pemimpin masyarakat, kamu tidak jujur, kamu korupsi, uang yang harusnya diberikan kepada masyarakat diambil sendiri, maka masyarakat tidak akan dapat uang itu. Kalau uang itu diperuntukkan bantuan beras misalnya, maka beras yang dimaksud untuk masyarakat itu tidak akan sampai pada masyarakat, tetapi berhenti di kantong pemimpin kita, dikorupsi oleh pemimpin kita. Maka dampak dari ketidakjujuran, jelas masyarakat akan menjadi sangat menderita. Itu satu hal. Dampak lainnya misalnya apa? Bisa kalian pikirkan, sebutkan. Dampak lain misalnya, tadi yang Pak Sugo sudah berikan contoh yaitu, misalnya ketiadaan beras. Jatah yang harus diberikan masyarakat karena uangnya dikorupsi oleh pemimpinnya, maka beras itu tidak akan sampai. Bahkan sampai pada titik akhir adalah soal kematian. Karena orang sudah menderita, orang tidak bisa lagi makan, cari apa-apa susah, layanan kesehatan tidak ada, maka orang ujung-ujungnya ya akan mati. Atau beberapa waktu lalu yang ada di Malang, kota kita terkenal dengan kawasan wisata Jeglongan Sewu. Kalian tahu itu akibat dari apa? Pada saat itu di Malang, pemimpin-pemimpin kita tersandung kasus korupsi, dan itu bukan hanya 1 atau 2, tetapi banyak dari anggota DPRD yang kena kasus korupsi. Maka uangnya tidak sampai ke masyarakat, uang untuk memperbaiki jalan tidak sampai. Karena apa? Tidak ada yang bagian tanda tangan untuk mencairkan uang itu, dan lain sebagainya. Dampaknya jalan-jalan di kota Malang tidak diperbaiki. Karena tidak diperbaiki, maka ada banyak lubang-lubang di jalan, maka sampai terkenal Malang sebagai kawasan wisata Jeglongan Sewu. Itu dampak dari ketidakjujuran.
Maka pelajaran pada hari ini yang akan Pak Sugio sampaikan menjadi sangat penting bagi kita. Bahwa kita mulai sejak awal, sejak dini, kita harus punya sikap jujur. Kita harus memiliki sikap adil. Tidak bisa kita katakan, nanti saja Pak Sugio adilnya nanti, jujurnya nanti. Tidak bisa. Mulai dari sekarang. Harus dilatih mulai dari sekarang menjadi anak yang jujur dan adil itu dari sekarang ini. Mari kita berdoa dulu sebelum melanjutkan pelajaran kita. Silakan dibuka paket halaman 201 sampai 202. Mari kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus yang baik, Engkau adalah penasihat ajaib. Ketika Engkau dijebak oleh para ahli Taurat, Engkau menjawab sangat bijak. Ketika Engkau dihadapkan pada masalah perempuan yang berdosa, Engkau bertindak adil dan bijaksana. Engkau pun menghendaki agar kami murid-murid-Mu bertindak tulus seperti merpati. Kami mohon dampingilah kami dalam belajar hari ini, agar kami mampu meresapkan kehendak-Mu untuk bersikap, bertindak jujur dan adil. Sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari sekarang kita baca cerita dari halaman 202 tentang uang sekitar 1 miliar ditemukan dalam televisi. Dilansir dari ottawacitizen.com, sekitar 30 tahun lalu, seorang pria menyimpan uang sebesar 100.000 dolar Kanada atau sekitar 1 miliar di dalam televisinya. Entah bagaimana pria yang kini berusia 68 tahun itu lupa menyimpan uang yang cukup banyak di dalam televisinya. 3 dekade berselang, seorang pekerja di sebuah pabrik daur ulang Global Electronic Processing menemukan sejumlah uang di dalam sebuah televisi pada 13 Januari lalu. Pekerja di pabrik yang berlokasi di Barrie, Ontario menemukan uang itu saat membuka pesawat televisi usang itu. Dengan sukarela, pekerja pabrik itu melaporkan temuannya kepada sang atasan dan kemudian menyerahkan uang itu kepada polisi. Sangat mengejutkan betapa ringkasnya uang 100.000 dolar Kanada pada dekade 1900-an, kata Wakil Presiden Operasional GEEP, Liu Covin. Kepolisian mencoba mencari pemilik uang itu dengan melacak catatan bank mulai tahun 1985. Akhirnya uang itu bisa dikembalikan ke pemiliknya. Kepolisian kemudian mengantarkan uang itu ke pemiliknya, warga Bolsover, sebuah desa berpenduduk 400 orang di kawasan Kawartha Lakes, Ontario, Kanada. Demi alasan keamanan dan privasi pemilik uang itu, polisi tidak menyebutkan identitas pemilik uang tersebut. Ini adalah situasi yang unik ketika sejumlah besar uang hilang, tetapi tak seorang pun yang menyadari bahwa uang itu hilang, kata Nicole Roger dari kepolisian Barrie. Dia bahkan tak menyadari bahwa polisi yang datang ke rumahnya membawa uang miliknya. Dalam benaknya, uang itu masih di dalam rumahnya, tambah Nicole. Yaitu cerita pertama tentang sejumlah besar uang yang ada di dalam televisi usang. Mari sekarang kita lihat cerita yang kedua tentang hakim paling adil dan sikap. Kalian lihat di halaman 203. Hakim itu bernama Duan Kwon Quin. Dia sangat dihormati oleh masyarakat karena sering membuat keputusan-keputusan yang sangat adil, sehingga sama-sama memuaskan kedua belah pihak. Pada suatu siang yang cerah, Duan Kwon Quin berjalan-jalan di sekitar pasar. Di sana ia melihat orang-orang yang sedang berkerumun. Sang hakim tertarik dan merasa penasaran.
Maka ia pun mendatanginya untuk mencari tahu apa yang membuat orang-orang itu berkerumun. Rupanya terjadi perselisihan antara seorang petani miskin dengan seorang pemilik toko yang terkenal kikir. Petani itu secara tidak sengaja telah menjatuhkan karung miliknya yang sangat berat dan mengenai seekor anak ayam milik si empunya toko hingga mati. Si pemilik toko yang kikir itu pun marah. Ia meminta ganti rugi 100 sen kepada si petani miskin. Padahal anak ayam tersebut masih kecil dan hanya berharga beberapa sen. Si pemilik toko berpendapat bahwa ayam itu akan tumbuh menjadi ayam besar yang harganya 100 sen. Karena itulah ia menuntut uang ganti rugi sebesar itu. Dari mana aku mendapatkan uang 100 sen? Keluh si petani miskin. Itu urusanmu, hardik si pemilik toko kikir. Pokoknya kau harus membayar ganti rugi. Salah seorang yang berkerumun di sana mengenali Duan Kuan Kin, maka ia pun meminta sang hakim untuk menangani perkara itu. Buatlah keputusan yang adil atas kasus ini yang mulia, pinta orang tersebut. Mengetahui ada Duan Kuan Kin di sana, masyarakat yang berkumpul pun semakin banyak. Tolong jelaskan apa yang sebenarnya terjadi, pinta Duan Kuan Kin kepada si pemilik toko kikir. Orang ini telah ceroboh menjatuhkan karungnya dan mengenai ayamku sehingga ayamku mati, jelas si pemilik toko kikir. 2 tahun lagi ayam ini akan menjadi besar dan harganya menjadi 100 sen, karena itulah aku memintanya untuk membayar kerugian sebesar 100 sen. Duan Kuan Kin mengangguk-angguk paham. Setelah berpikir sejenak, lantas ia berkata kepada si petani miskin, harga ayam ini 100 sen, jadi kau harus membayar 100 sen kepada pemilik toko. Orang-orang yang berkumpul di sana tercengang mendengar keputusan Duan Kuan Kin. Bertambah kasihanlah mereka kepada si petani miskin. Tidak ada lagi yang bisa menyelamatkannya. Sementara itu si pemilik toko begitu gembira. Kau memang benar-benar hakim yang adil, ujar si pemilik toko lantas mencium tangan Duan Kuan Kin. Terbayang di benaknya uang 100 sen yang akan segera ia dapatkan dari si petani miskin. Aku rasa tidak ada hakim yang lebih adil darimu, puji si pemilik toko lagi. Hukum selalu adil, sahut Duan Kuan Kin sambil tersenyum. Sekarang aku bertanya, berapa banyak gandum yang dimakan ayam dalam setahun? Si pemilik toko mengira-ngira dan kemudian menjawab, sekitar setengah karung. Berarti dalam 2 tahun ayam itu menghabiskan 1 karung gandum, benar begitu? Benar yang mulia, jawab si pemilik toko sambil mengangguk-angguk. Ia mulai mencium sesuatu yang tidak beres. Kalau begitu, sekarang kau harus memberikan sekarung gandum kepada petani sebagai ganti pembayaran 100 sen. Ujar sang hakim dengan nada yang tegas. Wajah si pemilik toko mendadak pucat. Siapapun tahu bahwa nilai sekarung gandum lebih besar dari 100 sen. Namun ia tidak punya pilihan lain. Keputusan dari Duan Kuan Kin memang sudah adil dan sulit dibantah. Si pemilik toko hanya bisa tertunduk lesu, lalu memerintahkan salah satu pegawainya untuk menyiapkan 1 karung gandum yang akan diberikannya kepada si petani miskin. Sementara itu, orang-orang bersorak-sorai dan bertepuk tangan. Mereka gembira karena si pemilik toko yang kikir itu kena batunya, dan si petani miskin lolos dari tipu dayanya. Mereka memuji kehebatan Duan Kuan Kin yang bisa membuat keputusan dengan begitu adil. Ia benar-benar hebat, ujar salah seorang warga yang kagum dengan kecerdasan dan kebijaksanaan Duan Kuan Kin. Ya, anak-anak, 2 cerita di atas yaitu tentang hakim yang adil dan yang kedua hakim yang adil. Yang pertama tadi tentang uang 1 miliar yang ditemukan dalam televisi. Kiranya itu menjadi bahan bacaanmu untuk menjawab pertanyaan yang ada di halaman 205. Silakan dibuka paket halaman 205, lalu dijawab bagaimana pendapatmu tentang tindakan pria yang menemukan uang sekitar 1 miliar tersebut, dan seterusnya sampai dengan nomor 5. Jawaban bisa ditulis di buku latihan atau buku catatan. Baik anak-anak, kalau sudah selesai mengerjakan halaman 205, jawabanmu disimpan dulu.
Nanti ada tugas lanjutannya. Mari kita dari depan tadi juga ada 2 cerita tentang kejujuran dan keadilan. Silakan berikut ini dibuka paket halaman 208. Lalu kerjakan nomor 1 sampai dengan nomor 4. Tulis jawaban di buku paket sama seperti tadi ya, buku paket atau buku lat PR atau buku apa saja. Lalu disimpan dulu. Nanti terakhir Pak Sugi akan berikan tugas terkait dengan apa yang kamu lakukan sekarang. Oke, itu silakan dikerjakan. Lalu halaman 209 sampai 210 silakan kalian garis bawahi, ada 7 poin. Ada 7 poin ya. Silakan kalian garis bawahi mana hal-hal penting yang pantas untuk diketahui, yang menjadi poin penting dari nomor itu. Digaris di buku paket. Baik, Pak Sugi akan berikan kesimpulan. Yang pertama, dari kisah para rasul, bab 5 ayat 1 sampai 10, kita tahu bahwa Ananias dan istrinya tidak jujur. Dia menjual tanah miliknya dengan harga tertentu, tetapi melaporkan kepada rasul dengan harga tertentu yang tidak sama. Sebenarnya tanah itu miliknya sendiri, hanya rasul bertanya, tetapi mereka menjawab tidak jujur. Maka dampaknya adalah kematian. Ananias dan istrinya dikatakan putus nyawanya. Dari cerita kitab suci kisah para rasul tersebut, kita tahu bahwa kejujuran berarti mengatakan apa adanya, sesuai dengan. Poin penting kedua, dari Matius bab 20 ayat 1 sampai 16, kita tahu bahwa Tuhan itu berbuat adil. Sebelumnya sudah ada kesepakatan bahwa mereka akan dibayar 1 dinar 1 hari. Betul kan ya? 1 dinar 1 hari. Dan Tuhan itu memberikan upah sesuai dengan kesepakatannya. Yang kedua, Tuhan tadi bertindak murah hati. Dan ketiga, tindakan adil berarti memberikan kepada seseorang sesuai kesepakatan atau sesuai dengan haknya. Itu yang dimaksud dengan keadilan. Dan Yesus meminta pada murid bukan hanya bertindak adil, tetapi juga harus bertindak murah hati. Jadi adil harus dibarengi dengan sikap murah. Yang ketiga, tindakan jujur dan adil adalah dasar dalam hidup bersama. Hidup bersama akan berjalan dengan baik kalau masyarakat hidup jujur dan adil. Sebaliknya, tindakan tidak jujur dan tidak adil akan menyebabkan kekacauan, seperti sudah Pak Sugi sebutkan di awal pelajaran tadi, mengakibatkan kemiskinan, mengakibatkan penderitaan, mengakibatkan kerusuhan, mengakibatkan jalan menjadi tidak rata lagi, jalannya jadi berlubang, karena ada orang atau orang yang punya tanggung jawab besar kepada suatu wilayah, dia bertindak yang tidak jujur dan tidak adil. Maka ketidakjujuran itu akan berdampak buruk terhadap hidup bersama. Maka penting sekali tidak jujur dan adil. Yang keempat, lebih dari itu, masyarakat harus bertindak murah hati. Jadi murah hati itu sangat penting untuk meningkatkan. Nah anak-anak, itulah poin penting yang bisa Pak Sugio garis bawahi untuk pelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya kalian silakan berefleksi dari halaman 210. Sekali lagi di catatan atau di latihan. Apakah aku selalu bertindak jujur dalam hidupku sehari-hari? Pernahkah aku bertindak tidak jujur? Bagaimana perasaanku ketika aku bertindak tidak jujur? Apakah aku selalu berbuat adil?
melakukan yang menjadi kewajiban dan menerima hak, atau memberikan hak kepada orang yang telah melakukan kewajiban terhadapku. Pernahkah aku berbuat tidak adil? Bagaimana perasaanku terhadap Allah? Apakah aku sudah murah hati? Dan apa saja yang menjadi hambatanku untuk selalu bersikap jujur dan adil? Tulis refleksimu itu di buku catatan atau latihan sama dengan tugas yang sebelumnya tadi. Nah, di e-learning sudah Pak Sugio berikan fasilitas, sudah Pak Sugio berikan tugas, kamu bisa lihat di sana, yaitu silakan dibuka, lalu silakan upload, ya ada perintah itu ya, silakan upload 3 buah foto hasil kerjamu dari paket halaman 205, 5 nomor soal, 208, 4 nomor soal, dan terakhir tadi 210, ada 6 soal. Jadi yang kamu kerjakan tadi di foto, berarti ada 3 foto kan? Foto pertama, pertama ini, foto kedua, dan foto ketiga. Lalu diupload di mana? Di sini nih. Jadi dilampirkan di e-learning 3 foto tersebut. Paham ya? Paham ya yang kerjakan di rumah ini ya? Mari kita akhiri kegiatan kita pada hari ini dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Di tengah situasi wabah corona ini, kami dapat belajar di rumah masing-masing dengan ketekunan, dengan semangat. Tuhan, kami mohon berilah kami selalu kesehatan, jauhkanlah kami dari virus corona, dan terlebih lagi juga tanamkanlah dalam hati kami supaya kami sungguh bisa menjadi anak yang jujur, anak yang adil mulai dari saat ini. Sehingga kelak ketika kami dewasa, kami bisa menjadi pemimpin-pemimpin, menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap masyarakat dengan dasar kejujuran dan keadilan. Sehingga kami dapat menciptakan masyarakat yang adil, yang jujur, yang makmur, yang damai dan sejahtera. Semua doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.